Begitu kita tahu, baru kita tahu refleks bawah sadarnya sebenarnya yang asli. Senyum kita ini, Bu, bisa ketahuan ini bohong atau tidak. Kemarin dijelaskan. Iya. Kenapa? Ini refleks bawah sadar kita. Ketarik atau Ketariknya. tidak? Iya. Jadi selama ini yang kita tampilkan di muka umum, ini adalah pikiran sadar, maka capek. Ketika kita kenapa jadi orang baik kok capek? Karena masih pikiran sadar, masih begini. Aslinya kita ini tidak baik. Kenapa? Perilaku yang diulang-ulang ada perilaku keburukan. Contoh, berdiri sholat yang asal-asalan akan menjadi kebiasaan yang masuk di otaknya. Kalimat yang diucapkan yang tidak disadari, niat yang tidak pernah diniatkan dalam sholat. Setiap gerakan, maaf, tidak semua orang Islam. Tetapi kebanyakan orang Islam itu malas bekerja. Mengapa? Itu karena kebiasaan sholatnya yang malas. Itu kebiasaan ketika dia sholat, takbirnya tidak niat. Apa niat itu? An-niyatu qasdu syai' muqtarinan bifi'lihi. Niat itu adalah sengaja melibatkan hatinya, melibatkan pikirannya, melibatkan gerakan, melibatkan ucapan. Mengapa walaupun siang hari ucapan harus terdengar di telinga, kalimat yang diucapkan terdengar telinga pasti direkam oleh otak kita, dan kalau itu diulang-ulang maka itu menjadi refleks. Maka sholat mampu bentuk karakter. Saya berani menjamin karena Al-Quran menjamin, diawali kata inna sholata tanha anil fahsya'i wal munkar. Kenapa tercegah kemungkaran? Karena yang disimpan adalah satu, ketenangan. Karena kejahatan seluruhnya penyebabnya adalah simptomnya adalah stres, galau, gelisah, ya, kepanikan. Nah, ini seperti ada tadi ya, Pak Abu, saya katakan bahwa ada pengulangan yang dimasukkan ya. Makanya di dalam Islam ada istilah wiridan, waroda, diulang-ulang, repetition power. Pengulangan yang diulang-ulang, ucapkan subhanallah, 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 subhanallah. Ini kata-kata baik. Subhanallah diulang-ulang, pasti otak kita walaupun tidak khusyuk, kata-kata subhanallah diucapkan subhanallah, subhanallah, subhanallah. Pasti suatu ketika engkau terkejut, subhanallah, alhamdulillah, la ilaha illallah, la akbar. Bahkan marah pun, la ilaha illallah. Marahnya pun la ilaha illallah. Tapi sayang, zikirnya sampai di mulut saja. Otak tidak pernah bohong. Otak menyimpan dan merekam apa yang engkau lakukan. Otak adalah di sini ada akson dan dendrit, ada synapse yang bisa menyimpan apa adanya. Kalau saya mengatakan subhanallah, subhanallah, tidak ada hayatan hati. Hati ini punya perasaan senang akan juga direkam di otak kita. Tenang juga sama. Ya, betul. Dan bagaimana menimbulkan ketenangan dalam sholat dan bagaimana mempraktekannya, sebentar lagi Pak Abu juga akan mencontohkannya kepada ibu-ibu, bapak-bapak yang di sini dan juga untuk Anda pemirsa. Itu sebabnya tetaplah di Keajaiban Sholat. Seperti biasa, line telepon kami terbuka di 02158 30 40 50. Mudah sekali untuk mengingatnya. Dipraktekin. Terima kasih Anda tetap dalam Keajaiban Sholat, dan hari ini bertepatan dengan kemerdekaan Republik Indonesia ulang tahun yang ke-65. Pak Abu Sangkan mengangkat topik tentang sholat adalah pembentukan karakter, dan Pak Abu bisa menjamin itu bahwa bangsa ini akan maju kalau misalnya kita semua memperbaiki sholat kita. Pak Sesep di sini, Pak Sesep. Iya. Orang Sunda pasti. Ya, Pak Sesep. Pak Sesep silakan, ini giliran Pak Sesep untuk nanya sama Pak Abu. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pak Abu, saya mau bertanya. Sering sekali saya menjumpai saudara-saudara kita yang lagi sholat, tetapi susah sekali mendapatkan untuk mendapatkan niatnya, seperti mengucap sekali gitu untuk mendapatkan khusyuk gitu, untuk atau keyakinan gitu ya? Iya betul. Ya, keyakinan dalam wudu maupun sholat gitu ya. Pak Sesep, terima kasih banyak. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih. Hatur nuhun, bisa orang Madura ngomong Sunda? Biasa atuh Alhamdulillah. Jadi sebenarnya yang saya katakan tadi, bahwa ketika kita berpikir menjadi sebuah refleks. Apapun perasaan kita, itu hasil dari pikiran kita sendiri.
Kalau saya ciptakan ragu-ragu hati saya, maka akan menjadi refleks ragu-ragu. Namanya autogenik. Contoh, ketika pagi-pagi, maghrib orang Jawa terutama ya, orang Indonesia lah kebanyakan, kalau lewat di depannya ada pohon Kamboja, perasaannya apa? Katanya ada kuntilanak. Dan itu tertanam diulang-ulang di bawah sadar kita, diulang-ulang, baru kita nggak pernah lihat kuntilanak. Kuntil bapak. Iya. Nah, apa yang terjadi? Maka ada rasa perasaan merinding. Tapi bagi orang bule tidak merasakan seperti itu. Iya. Sama dengan ahli forensik yang setiap hari dia melihat mayat yang mukanya busuk-busuk semuanya, tapi tidak pernah merinding. Tapi kita hanya lewat di depan kamar mayatnya saja, dia itu coba lari gemeter-gemeter. Sebenarnya yang salah yang mana ini sebenarnya? Oh, mayatnya juga santai bener kok, santai sing ribut, kayak gitu kan? Iya, Banda. Nggak ada. Jadi otak kita menciptakan, kalau engkau salah berpikir, maka engkau sering ragu-ragu. Kalau engkau salah menciptakan sesuatu pikiran, maka menjadikan suatu pekerjaan yang meragukan. Maka kenapa dalam Islam niat mantap, yakin ditanamkan diulang-ulang ketika takbir Allahu Akbar, maka akan ditanamkan di otak. Tadi saya sampaikan, ketika kita merasakan dan otak kita bisa menyimpan tadi gerakan, ucapan kita simpan, otak itu jujur. Allahu Akbar, kalau Allahu Akbar dengan jelas, nggak boleh Allahu Akbar. Itu akan menjadi Allahu Akbar itu. Jadi ini harus merespon semua. Allahu Akbar, Bismillahirrahmanirrahim, Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Ini akan menjadi suatu gerakan yang akan disimpan di otak. Sayang seribu sayang, banyak orang mengucapkan gerakan-gerakan. Percaya nggak Pak? Tubuh kita akan dibentuk. Ya, tubuh kita akan dibentuk. Dan satu gerakan-gerakan seperti ini saja akan otomatis bentuk. Orang saya tulang dari samping itu akan masuk ke dalam. Berdiri Rasulullah adalah tulangnya kembali pada tempatnya. Plak. Dan pengaruhnya ada ketika engkau berdiri, jemari kaki menghadap kiblat. Tepat. Ini begini saja ada pengaruhnya. Ketika ruku, ini akan keluar dari jalur otot tulang kita ini. Jadi lebarnya kaki juga berpengaruh ya Pak? Berdiri tepat. Ya. Ini berdiri tepat. Ya. Sehingga di sini akan betul-betul akan ketarik semuanya, setiap gerakan-gerakannya. Inilah barangkali yang harus kita pikirkan, bahwa setiap gerakan akan membentuk karakter. Seorang yang berdiri, orang yang tercantik di dunia, Miss Universe, pasti berdirinya seperti ini. Oh iya. Tepat. Kan gitu. Tulangnya masuk. Orang cantik itu tulangnya belakang yang bagus. Tidak ada Miss Universe jalannya begitu, nggak ada. Pasti akan seperti ini. Ini yang terjadi. Loh, tidak percaya. Tulang Nabi itu kita dibentuk dari karakter. Karakter gerak. Setiap gerakan kita dibentuk. Kata-kata baik akan dimasukkan ke dalam otak kita. Allahu Akbar. Baru kata-katanya akan refleksnya Allahu Akbar. Sayang, tidak disertai artinya. Kalau engkau ngerti artinya, lalu ditanamkan di otak kita, kata-kata akbar, itu menghilangkan rasa takabur. Kalau diniati kata-kata tidak takabur dengan kalimat dihilangkan, Allahu Akbar, diniati, rasa niat ini akan direkam oleh otak kita. Diulang-ulang, maka ketika ada kata-kata kalimat Allahu Akbar, orang lemes. Iya. Orang itu akan tiba-tiba lunak hatinya. Iya. Tapi kalau kita Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, namanya kita Allahu Akbar, mau mukul orang. Iya. Ada berbedanya. Tetapi kalau ngerti artinya Allahu Akbar, kata Allah, ketika engkau sebut namaku, hatimu tenang. Rasa tenang ini sebenarnya bisa disimpan di otak kita. Setiap rasa tenang, seperti rasa cinta pertama, the first love. Ternyata sekian tahun yang lalu kita pernah diseruduk sama kerbau, umur 9 tahun. Pasti sekarang masih teringat, setiap ada lewat kerbau, kita langsung shock. Dan itu refleks kembali, dan rasa takutnya terulang lagi. Itu disebut karakter. Nah, sholat adalah setiap hari menanamkan rasa tenang yang diulang-ulang, dan pasti tersimpan. Ketika engkau merasakan tenang di dalam takbirmu, maka setiap engkau ngangkat tangan begini saja, langsung recall, langsung keluar rasa tenangnya. Sekresi tenangnya langsung keluar. Contoh, hari ini ibu, bapak sekalian tak ambilkan
jeruk nipis tak pereskan, apa yang terasa? Ngilu, kecut. Iya, langsung keluar. Padahal sampean tidak pakai makan. Betul. Tetapi kita punya memori itu, dan itu akan keluar asamnya. Sama dengan diingatkan. Makanya ada, jangan simpan tangismu, biarkanlah berlalu. Itu maksudnya, jangan simpan kesedihan di otak kita, maka akan direkam di otak, dan itu akan terjadi. Apa yang disimpan? Rasa tenang yang mengalir, yang engkau akan merasakan kenikmatan. Diulang sekian kali, pasti karakternya orang sholat, pasti orang yang pasti tenang. Damai yang terjadi. Betul, iya. Masuk akal? Pak Sesep, terjawab semuanya ya Pak ya, insya Allah. Jadi memang mesti diyakini dulu dan niatnya sebagai awalan. Niat dari awal seluruh amalan, innamal a'malu binniyat. Betul. Baik, Pak Abu, seperti biasa di line telepon juga sudah ada yang menunggu, tapi kita akan balik lagi sesudah ini. Pemirsa, tetaplah di Keajaiban Sholat 021 58 30 40 50 terbuka untuk Anda. Sesudah ini giliran Anda bertanya dengan Pak Abu Sangkan.